Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesi Shenturi, saya dari Sekolah SMK Swasta Arinas di Galang. Saya duduk di kelas 12 OTKPB dan saya mengambil jurusan perkantoran. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang penghargaan pegawai. Apa itu penghargaan pegawai? Secara umum, penghargaan pegawai adalah penghargaan yang diberikan terhadap pegawai di suatu organisasi dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dari pegawai. Penghargaan atau berasal dari bahasa Inggris yang berarti ganjaran atau hadiah. Pengertian penghargaan menurut para ahli adalah: yang pertama, pengertian penghargaan menurut Ecolas dan Sandli adalah: yang pertama, pengertian penghargaan pegawai menurut Ecolas dan Sandli. Menurut Ecolas dan Sandli, penghargaan pegawai atau reward adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut wajar sebagai apresiasi, ungkapan terima kasih, dan perhatian terhadap pegawai. Yang kedua, menurut Kadarisman. Menurut Kadarisman, penghargaan pegawai adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan jasa dari pekerjaan yang diberikannya. Yang ketiga, menurut Istijanto. Menurut Istijanto, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket, atau pita. Yang keempat, menurut Nugroho. Menurut Nugroho, penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, menurut Niti Semito. Menurut Niti Semito, penghargaan merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan yang telah dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Yang keenam, menurut Dessler. Menurut Dessler, penghargaan berarti semua bentuk pengajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaiannya. Dapat berupa pembayaran uang secara langsung seperti upah, gaji, insentif, atau bonus. Atau dapat berbentuk pembayaran tidak langsung seperti asuransi, liburan atas biaya perusahaan. Dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang seperti jam kerja lebih luas, kantor bergengsi, atau pekerjaan yang lebih menantang. B. Dasar hukum penghargaan. Dasar hukum dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian, penghargaan yang berupa material dan non-material. C. Tujuan pemberian penghargaan pegawai. Pemberian penghargaan pegawai menurut Nugroho mempunyai tujuan utama. Yang pertama, menarik orang yang mempunyai kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Dan yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Tujuan pemberian penghargaan menurut Asibuan. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian penghargaan, maka terjadilah ikatan kerjasama formal antara manajer dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan manajer wajib membayar penghargaan. Yang kedua, kepuasan kerja. Adanya penghargaan, pegawai akan mendapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistisnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang qualified untuk organisasi akan lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan. Adanya program atas prinsip adil, layak, dan eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam, disiplin. Pemberian penghargaan yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan yang akan menyadari dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Adanya program penghargaan yang baik, maka pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada kerjaannya. Yang kedelapan, pengaruh pemerintah. Jika program penghargaan sesuai dengan undang-undang perubahan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. D. Manfaat penghargaan. Penghargaan yang diberikan organisasi kepada pegawai akan mempunyai manfaat. Yang pertama, memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personal dan memberi informasi atau mengingatkan tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibanding dengan hal yang lain.
Yang kedua, memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan usahanya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Menurut Hasibuan, faktor-faktor penghargaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika mencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka penghargaan relatif sedikit. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan relatif semakin banyak. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar kurang, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Yang ketiga, organisasi karyawan. Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, maka tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka penghargaan akan semakin besar. Sebaliknya, jika produktivitas kerja buruk dan sedikit, maka penghargaan kecil. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besarnya penghargaan minimum. Peraturan pemerintah sangat penting supaya organisasi tidak sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya penghargaan bagi pegawai. Yang keenam adalah biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat penghargaan semakin tinggi. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Yang ketujuh, posisi jabatan pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau penghargaan lebih besar. Sebaliknya, pegawai yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji atau penghargaan yang lebih kecil. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka penghargaan akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilan lebih baik. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat karena akan mendekati kondisi. Yang kesepuluh, jenis dan sifat pekerjaan. Jika jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko besar, maka tingkat penghargaan akan meningkat karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. F. Komponen penghargaan. Komponen-komponen dari penghargaan pegawai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan pasti. Maksud gaji akan tetap dibayarkan walaupun pegawai tersebut tidak masuk kerja dengan alasan yang tepat. Yang kedua, bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai yang nilainya di atas gaji normal. Yang ketiga, insentif. Insentif adalah imbal langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Yang keempat, promosi. Promosi adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain atau lebih tinggi yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang lebih tinggi dari kedudukan jabatan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.